Hai, selamat datang di channel Arnil Stories. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta bunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Novel romantis Seatap Tanpa Cinta, karya Rizky. Apa Hagi melakukan kekerasan padamu setelah ia menggaulimu? Tanya Azhar setelah ia memberanikan diri menerobos masuk ke dalam kamar. Sontak Kamelia bangkit dan melemparkan lingerie itu ke atas kasur Hagi. Berani-beraninya Kang Azhar masuk ke kamar ini. Dan apa haknya Kang Azhar bertanya begitu? Kecut Kamelia berkata. Setelah itu ia pergi keluar. Azhar segera mengejarnya. Kamelia, tunggu. Kamelia menghentikan langkah. Ada apa? Jika kamu butuh teman cerita, maka ceritalah padaku. Tidak pantas. Kamelia menuruni anak tangga. Ia segera melakukan pekerjaannya mencuci pakaian Hagi. Walau Hagi sudah menolaknya berkali-kali, tidak ada alasan baginya untuk tidak berbakti pada sang suami. Sekarang bahkan ia yakin Hagi adalah pria yang Allah rizkikan untuknya. Jadi sudah kewajibannya untuk selalu menjaga Hagi. Setelah mencuci pakaian, Kamelia segera pergi ke lantai 3 untuk menjemurnya. Sore-sore kamu masih bekerja keras, sementara Hagi entah sedang apa bersama kekasihnya. Kamelia tersentak mendengar suara Azhar di balik jemuran. Apa maumu Kang Azhar sebetulnya? Tolong jangan ganggu saya lagi. Baru Kamelia akan pergi, Azhar sudah menarik baju basah yang tengah Kamelia pegang. Dijemur dulu, biar ku bantu, ucapnya. Bisakah kita bersikap normal layaknya seorang adik dan kakak ipar? Tanya Azhar lagi di sela pekerjaan mereka. Sementara angin menggebu menerbangkan jilbab panjang Kamelia. Kamelia menarik napas panjang lalu mengganggu pelan. Jadi kita baikan ya, tidak ada penghalang apapun lagi di antara kita. Karena kita sudah satu keluarga, tanya Azhar lagi. Kamelia mengangguk setuju. Sesimpul senyuman yang dipaksakan terukir di wajahnya. Jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan seterusnya hingga hubungan antara Kamelia dan Azhar kini semakin akrab. Meski mereka harus sama-sama menyimpan perasaannya, tetapi tidak menjadikan hubungan mereka canggung, justru hubungan mereka bisa terjalin semakin erat. Azhar menjaga Kamelia layaknya seorang kakak. Begitupun sebaliknya, Kamelia menghormati Azhar layaknya seorang adik. Kedekatan mereka juga akhirnya membuat Kamelia memutuskan untuk mempelajari kembali beberapa materi pesantren yang tertinggal dari Azhar di rumah. Mereka merutinkan jadwal mengkaji kitab kuning di rumah setiap hari. Mel, kita beli kitab di toko kitab langganan abang yuk. Di sana kitab-kitabnya lengkap, berjilid-jilid pula. Ajak Azhar pada suatu hari saat mereka selesai mengkaji kitab Safinah. Serius bang mau ajak Amel ke sana? Hayu. Mereka segera bersiap. Dengan semangat, Kamelia buru-buru memakai helm agar aman di perjalanan. Belum sempat Azhar melajukan motor, mobil Hagi sudah datang. Seperti biasa, lelaki itu datang bersama kekasihnya. Tetapi hari ini ada yang berbeda Hagi rasakan. Sebab jika biasanya Kamelia akan marah dan melarangnya saat ia membawa Fania ke rumah, kali ini Kamelia cuek saja melihat Hagi dan Fania datang. Gadis itu bahkan tidak bertanya apapun pada mereka. Jalan sekarang yuk bang. Kamelia menepuk pundak Azhar. Pria itu segera melajukan motornya. Hagi mengerling, kemudian masuk ke rumah bersama Fania. Sayang, kita kan udah pacaran cukup lama. Kapan kamu mau aku nikahi? Aku gak bisa terus-terusan begini loh. Nanti modal nikahku bisa habis. Hagi bertanya serius pada sang kekasih yang tengah duduk bersender di sofa depan. Sementara Fania lagi-lagi tidak bisa menjawab pertanyaan Hagi. Sejujurnya selain kuliah yang belum tuntas yang selama ini menjadikannya alasan untuk tidak mau dinikahi Hagi,
Wanita itu juga punya seorang kekasih yang kini tengah LDR darinya. Namun terpaksa Pania tetap menjalin hubungannya dengan Hagi karena ia membutuhkan jasa Hagi untuk mengantar jemputnya. Selain itu, menjadi anak pemilik toko swalayan besar yang telah berkembang di mana-mana menjadikan Pania tidak mau melepaskan Hagi meski sejujurnya pria yang tengah LDR bersamanya tentu jauh lebih dewasa dan berkelas. Sayang, bicara. Kita tidak bisa terus-terusan begini. Kita selalu bersama, sementara belum ada ikatan apa-apa di antara kita. Aku juga tidak bisa mengakui wanita Nora itu sebagai istriku. Karena dia, jauh sekali denganmu. Dia sangat tertinggal dan memalukan. Ujar Hagi lagi. Pania memijit kepalanya yang tiba-tiba sakit karena ocehan Hagi yang terus-menerus menanyakan kejelasan hubungannya. Beri aku waktu lebih lama untuk berpikir, Hagi. Aku wanita, tidak mudah untukku menjalin hidup baru, ujar wanita bertubuh langsing itu. Hagi bergeming. Lagi-lagi ia harus sedikit kecewa mendengar jawaban kekasihnya. Padahal entah harus bagaimana lagi. Segalanya sudah Hagi berikan padanya. Meski belum ada ikatan yang jelas antara mereka, tak segan Hagi memberikan Vania hadiah mewah. Apalagi sekarang tidak ada sang papa yang biasa mengomelinya. Hagi semakin bebas membelikan apapun pada kekasihnya itu. Sudah, aku pulang saja. Pania bangkit dan bergegas kembali pulang naik taksi. Sementara kali ini, sengaja Hagi tidak mengejarnya. Rasa kecewa masih bergelayut membuatnya malas untuk bangkit mengantar Pania pulang. Setelah Pania pulang, perut Hagi mulai keroncongan. Ia segera menuju meja makan. Biasanya Camelia sudah menyiapkan makanan di sana. Tapi kali ini, saat Hagi lihat meja itu kosong. Kulkas juga kosong. Hanya ada sayuran dan daging mentah. Tidak ada mie instan, tidak ada apapun yang bisa ia masak sekarang. Beringsut Hagi menyalakan mobilnya. Ia berniat pergi makan di luar. Mobil Hagi melaju bersama pengendara lainnya. Sementara hatinya masih diliputi rasa kecewa dan bimbang akan tingkah Pania yang tak kunjung memberinya sebuah kepastian. Hagi berhenti di sebuah resto pinggir jalan. Sengaja ia memilih resto terdekat yang ia temukan karena perutnya sudah melilit sejak tadi. Hagi duduk di dalam resto untuk menunggu makanan yang dipesannya datang. Tak lama Azhar dan Camelia juga datang ke tempat itu. Hanya saja mereka duduk di luar resto, sehingga baik Azhar maupun Camelia tidak menyadari adanya Hagi di sana. Awalnya Hagi tak memperdulikan mereka, tapi setelah ditatap begitu lama, entah mengapa kedekatan antara Camelia dan abangnya jadi seperti tak biasa. Mereka memang tidak melakukan hal yang aneh, tapi sorot mata dan gerak-gerik mereka seperti berbeda. Selamat menikmati hidangannya, Mas, ucap seorang pelayan resto menaruh satu-satu pesanan Hagi. Tak menunggu lama, Hagi segera menyantap makanan itu. Sesekali matanya kembali tertuju pada sosok wanita berjilbab panjang yang tengah duduk bersama abangnya di luar. Camelia tampak tersenyum bahagia, tertawa sambil sesekali menyeruput minumannya. Di tempat itu, Camelia juga membuka kitab yang baru saja dibelinya bersama Azhar. Gadis Nora, desa Hagi sambil melanjutkan pekerjaannya. Pesanan Hagi sudah mulai habis semua, tapi Camelia dan Azhar masih mengobrol seru di luar, membuat Hagi terpaksa memesan kembali 1 jus jeruk agar ia bisa lebih lama di sana. Nanti abang ajari kamu bab yang ini ya. Kamu belum bisa kan? Sering ngeblank di madrasah. Itu kenapa sih? Tanya Azhar tergegeh. Camelia tertunduk malu. Bang, nanti ajarin Amel ngaji Al-Quran juga ya. Tajwidnya takut belum benar semua. Siap, bos. Hagi mengerling melihat mereka. Ingin rasanya tidak peduli, tapi entah mengapa ia juga tidak mau pergi dari resto itu sebelum Camelia dan abangnya itu pergi. Seolah ada sesuatu yang menghalangnya agar ia tetap di sana. Amel pesenin makan juga buat Hagi kali ya, Bang. Kasihan di rumah, Amel belum masak. Tidak usah, biarkan saja anak itu cari makannya sendiri.
Nanti yang ada dia ngamuk lagi saat kamu pesenin makanan. Kamelia manggut-manggut sambil menggigit bibirnya yang tipis. Di dalam Hagi merasa kesal mendengar Azhar berkata demikian. Berani-beraninya Bang Azhar ngomporin istri gue, ucapnya pelan. Kedua bola mata itu tiba-tiba menatap Azhar tak suka. Hagi bangkit dari tempatnya. Ia segera menghampiri dan memukul meja makan dengan kencang. Kamelia dan Azhar terperanjat kaget. Kamelia segera menunduk seolah siap omongan kasar dari Hagi terlontar lagi untuknya. Pulang loh! Hagi menarik tangan Kamelia dengan kasar, hingga gadis itu terseret-seret. Azhar segera mengejarnya. Bersikap yang baik, Hagi! Kencang Azhar berteriak. Ia merasa tidak tega melihat Kamelia diperlakukan begitu lagi oleh adiknya. Gak usah ikut campur loh, sembur Hagi. Ia segera menyuruh Kamelia masuk ke dalam mobilnya.